Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan duduk. Hari ini saya akan pembahasan tentang budaya positif. Topiknya nanti pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Berikutnya, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol. Dan yang terakhir nanti segitiga restitusi. Baik, kita lanjut pengertian dari budaya positif. Makna kata disiplin. Secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh siapapun juga. Artinya kekerasan bisa dihindari. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara merupakan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan universal meliputi hal-hal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak hal yang lain lagi. Berikutnya, kita lanjut. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi mengharapkan sebuah imbalan. Dan ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Selanjutnya, yang pertama tadi ini adalah motivasi eksternal. Begitu juga yang kedua. Sedangkan yang ketiga ini adalah motivasi internal. Dia bangkit dari dalam dirinya sendiri untuk menunjukkan kemampuan diri dan kualitas dirinya. Selanjutnya, hukuman dan penghargaan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba karena ada sebuah tindakan atau keadaan. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengaruh dari pihak guru, pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Ini berpengaruh pada psikis murid yang merasa disakiti bila mendapat hukuman. Dan disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya, bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila melanggar aturan. Nah, konsekuensi ini berdasarkan hasil kesepakatan. Pertamanya ada kesepakatan dulu antara guru atau pihak sekolah dengan murid, dan murid tahu tentang kesepakatan itu, dan bila murid melanggarnya maka dia sudah tahu konsekuensi apa yang akan dihadapi nanti.
Selanjutnya, pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengodol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Dan peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, ini pendapat dari Alfikon. Kemudian restitusi. Restitusi ini merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Dalam sebuah acara pesta ulang tahun, teman Anda memecahkan gelas. Apakah Anda akan membiarkan dia membayar harga gelas yang dipecahkannya? Kebiasaan kita selama ini, bila ada orang yang berlaku salah pada kita, adalah langsung memaafkan, atau bahkan kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau merasa bersalah. Kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagi orang yang berbuat kesalahan untuk memperbaiki diri. Kita lebih fokus pada cara mereka membayar akibat dari kesalahan mereka daripada mengembalikan harga diri mereka. Membuat kondisi menjadi impas menjadi lebih penting daripada membuat situasi menjadi benar. Nah, ini sering terjadi dalam kehidupan nyata kita. Lalu sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan kita lakukan? Pertama, menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Kedua, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Lalu ketiga, mengingatkan murid akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Dia melakukan introspeksi diri. Lalu berikutnya bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang sepatutnya kita ungkapkan kepada murid ketika murid melakukan kesalahan. Lalu yang terakhir, mengkritik dan mendiamkannya. Ini yang mungkin sering terjadi dalam kehidupan nyata kita sebagai tugas kita sebagai guru. Sebenarnya khusus dari waktu itu mana yang kita lakukan pada saat siswa mengalami kesalahan. Paling waktu itu. Ya. Apakah mengkritik dan mendiamkan saja? Ya, betul sekali. Sebagai seorang guru, kita pasti melihat mana yang lebih tepat dalam menangani situasi. Ya. Ini dari kelima poin ini, kelima poin ini menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Sebenarnya, kalau menurut saya, ini adalah sebagai gambaran saja bahwa mana yang kita boleh memilih, mana yang tepat yang bisa kita lakukan kepada murid. Tergantung pribadi kita masing-masing dan tergantung kesalahan anak, mana di antara poin-poin ini yang pas di dalam menangani kasus anak yang sedang bermasalah. Baik, kita lanjutkan. Kalau kita melakukan tindakan-tindakan di atas, mungkin kita akan membuat murid kita merasa menjadi anak yang gagal. Nah, hal-hal tadi ketika kita melakukannya, kita seolah-olah menciptakan anak itu menjadi seorang yang gagal.
lanjutkan. Ya, restitusi. Ini kemarin sempat saya melakukan praktek tindakan restitusi bersama anak-anak dan itu sudah dikirimkan juga. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini pendapat dari Boston tahun 2004. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun, tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Nah, dalam tindakan restitusi ini terdiri dari 3 tahap. Itu nanti akan kita pelajari juga. Ada menstabilkan identitas, di mana kita menanyakan kenapa anak melakukan itu. Menstabilkan identitas, kita memberi contoh. Misalnya anak membuat temannya nangis. Menstabilkan identitas, perkataan yang bisa menstabilkan identitas seperti ini. Nah, dulu juga ibu pernah melakukan hal yang sama seperti yang kamu lakukan. Ayo coba ceritakan. Nah, seperti itu pertanyaan-pertanyaannya. Itu yang untuk menstabilkan identitas. Nanti selanjutnya juga ada menstabilkan. Setelah menstabilkan identitas nanti ada validasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Kita lanjut. Di bawah ini adalah ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Ya, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dalam pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang, memperbaiki kerugian yang timbul, atau sekedar meminta maaf. Karena kalau fokusnya ke sana, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan yang bersifat eksternal, yaitu untuk menebus kesalahan dan menghindari ketidaknyamanan. Bukannya yang lebih bersifat internal, yaitu pada upaya perbaikan diri. Biasanya setelah menebus kesalahan, orang yang berbuat salah akan merasa sudah selesai dengan situasi itu, sehingga merasa lega karena seolah-olah kesalahan tidak pernah terjadi. Lanjut, restitusi memperbaiki hubungan. Artinya hubungan, memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Restitusi juga membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang yang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi yang dipaksa bukanlah restitusi yang sebenarnya, tapi konsekuensi. Bila guru memaksa proses restitusi, maka murid akan bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Kita lanjut. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, ini yang menunjukkan nilai yang positif. Dalam proses restitusi, kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang, seperti apa yang mereka inginkan. Untuk membimbing proses pemulihan diri, guru bisa bertanya pada mereka, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kamu akan terlihat, terdengar, dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang yang seperti itu? Apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang harus memperlakukan orang lain? Lalu berikutnya, bagaimana kamu mau diperlakukan ketika kamu berbuat salah? Lalu selanjutnya, apa nilai yang diajarkan di keluargamu tentang hal ini? Apakah kamu memegang nilai ini? Kalau tidak, lalu apa yang kamu percaya? Selanjutnya, kita tidak ingin menciptakan rasa bersalah pada diri anak dengan bertanya seperti itu. Kalau guru melihat rasa bersalah di wajah murid,
sehingga anak merasa emosinya menurun. Ketika tulis sudah dibimbing untuk mengeksplorasi orang, seperti apa hal ini terjadi? Apa yang ia lakukan? Ia berada di mana? Murid tidak akan berbohong pada guru. Oke, sekarang kita lanjut ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Nah, kalau di kelas ini saya sudah melakukan keyakinan kelas ini. Contoh keyakinan kelas ini adalah sebelum pembelajaran dimulai, kita membuat kesepakatan bersama murid. Nah, kesepakatan ini lahir dari murid-murid itu sendiri. Contoh kesepakatan kelas itu seperti apa? Misalnya, kita tanyakan ke anak-anak, kita kasih contoh dulu. Ayo, anak-anak kita buat kesepakatan kelas. Misalnya, pertama, saling menghormati. Selanjutnya, untuk selanjutnya itu kita tanyakan ke anak-anak. Jadi mereka latih untuk berpikir hal-hal yang positif. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Inilah jawabannya. Kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm misalnya saat mengendarai motor. Nah, ini nilai yang kita ambil di sini adalah tentang keselamatan. Kita lanjut. Ya. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas seperti yang saya katakan tadi, ketika kita masuk ke kelas, kita buat kesepakatan atau keyakinan bersama anak-anak kita. Kita tidak buat sendiri karena kalau kita membuat sendiri berarti itu namanya aturan karena tidak berdasarkan pada kesepakatan. Lanjut. Ya. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini satunya mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Lalu berikutnya, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau kertas besar supaya bisa dilihat oleh semua orang. Berikutnya, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Kita bisa mengganti kalimat-kalimat yang positif. Dalam keyakinan kelas ini kita diingatkan untuk menggunakan kalimat-kalimat positif. Tidak dihindari kalimat-kalimat yang negatif seperti kata jangan, tidak boleh, itu kan kalimat yang menunjukkan negatif. Jika itu dalam keyakinan kelas itu kita tidak perlu membuat itu, kita langsung ke kalimat negatif. Misalnya saling menghargai, membuang sampah pada tempatnya dan lain sebagainya. Lanjut. Ini tadi contoh keyakinan kelas. Misalnya contoh keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, dan lain sebagainya. Ini seperti ini. Lalu contoh keyakinan kelas 5 atau kelas tinggi atau kelas 4. Pokoknya kelas tinggi misalnya datang dan pulang tepat waktu. Ini juga tadi untuk datang dan pulang tepat waktu berlaku juga untuk kelas 1, berlaku untuk semua kelas. Menjaga kebersihan kelas, saling menghormati, berkomitmen terhadap setiap tugas, dan lain sebagainya. Lalu itu tentang keyakinan kelas sudah selesai. Kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada tentang kebutuhan ingin bebas melakukan sesuatu, bebas berekspresi, bebas mengutarakan pendapat. Kemudian kebutuhan untuk mendapatkan kesenangan, kita harus bisa menikmati hidup. Lalu kebutuhan kemuasaan ini tentang kemampuan, bakat yang ada di dalam setiap pribadi manusia. Lalu kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Dan kelima adalah kebutuhan ingin bertahan hidup. Kemudian selanjutnya, nah inilah penjelasan tentang kebutuhan tadi. Sedikitnya kebutuhan yang
dan kebutuhan kesenangan. Ini ingin menikmati kehidupan yang sesungguhnya sesuai dengan yang kita inginkan dan tentunya kita memberikan orang lain. Ya. Lalu berikutnya tentang 5 posisi kontrol. Nah, ini 5 posisi kontrol ini yang sebenarnya perlu kita sebagai seorang guru perlu kita miliki. Pertama adalah sebagai penghukum. Bagaimana sebagai penghukum? Ya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman secara fisik maupun verbal. Nah, ini biasanya kalau kita melakukan kesalahan, misalnya mencubit itu sudah, atau berkata-kata kasar terhadap anak itu sudah merupakan posisi kita sebagai penghukum. Lalu berikutnya, pembuat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah ini biasanya kata-kata yang kita ucapkan adalah yang lemah lembut agar anak bisa merasakan bahwa apa yang dilakukan itu salah. Kata-kata yang biasa diucapkan sebenarnya seperti ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kenapa kok kamu melakukan itu? Atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Seperti itu. Nah, ini kata-kata yang kita ucapkan pada mereka. Lalu sebagai teman, posisi sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tetapi dia bersahabat dengan murid. Semuanya layaknya sebagai teman. Dia tidak mengeluarkan kata-kata kasar yang menyinggung. Nah, inilah contoh-contohnya. Ayo, bantulah. Ini bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ini kata-kata yang tentunya lemah lembut untuk kita ungkapkan ke anak agar anak bisa merenungkan bahwa dirinya bersalah. Lalu selanjutnya posisi sebagai pemantau. Nah, di sini kita mengawasi anak. Kita bertanggung jawab atas perilakunya. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, pemantau ini kita lakukan karena memang ada aturan, ada kesepakatan dan konsekuensi yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu berikutnya sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Misalnya mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dia lakukan. Jadi kita membantu anak-anak untuk bisa menyelesaikan persoalannya. Itu posisi kita sebagai manajer. Ya. Lalu berikutnya adalah segitiga restitusi. Seperti yang sudah saya singgung tadi sebelumnya, bahwa segitiga restitusi ini pertama dia ada menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian kita menanyakan keyakinan anak. Lanjut. Nah, tadi sudah saya jelaskan, tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Jadi ini seperti ini menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, kata-kata seperti itu yang kita ucapkan. Tidak ada manusia yang sempurna, nak. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu dulu. Kalimat-kalimat seperti itu yang kita ungkapkan ke anak sehingga emosi anak itu stabil, sehingga dia mau menceritakan kesalahan atau permasalahan sebenarnya yang dia hadapi. Langsung lanjut. Validasi tindakan yang salah. Nah, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Dalam validasi tindakan yang salah ini, kata-kata yang biasa kita ungkapkan, yang perlu kita ungkapkan ke anak, ini seperti ini. Padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Lalu, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru ya. Nah, kata-kata seperti inilah yang menunjukkan kalimat validasi tindakan yang salah. Lanjut. Menanyakan keyakinan.
ketika anak melakukan hal yang salah, kita tanyakan ke dia, coba keyakinan yang mana yang sesuai dengan apa yang sudah kamu lakukan. Misalnya anak merobek tas temannya, kita tanya, coba menurut kamu keyakinan yang mana yang sesuai dengan apa yang sudah kamu lakukan. Pasti anak menjawab, saling menghargai ibu atau saling menghormati. Seperti itu yang berkaitan dengan saling menghormati. Ya. Seperti itulah pengimbasan tentang budaya positif dari saya. Kiranya apa yang sudah saya sampaikan hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.